Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba ketua kelas Putri Rafli. Pak Siti. Iya Pak. Semuanya kawan-kawan bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Bu Elvi, boleh pinjam tripodnya? Yang ini, yang mau pimpin doa. Nah, boleh, silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Semuanya sehat? Sehat Pak. Pak. Makan pagi? Ada. Ada, Pak. Yang terpenting kita makan pagi dulu agar ketika kita belajar kita dalam keadaan yang semangat. Jadi baiklah. Setelah berdoa tadi, apa kira-kira tujuan daripada doa itu? Ini Bapak tegaskan sekali lagi, berdoa itu sebagai orang Islam kita dituntut untuk memulai segala sesuatu dengan berdoa. Karena kenapa? Untuk meminta pertolongan kepada Allah. Dikabulkan. Sekarang ini kita lagi belajar. Belajar itu untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kata-kata. Karena hidup dengan ilmu, maka hidup kita itu akan menjadi mudah. Kita harus semangat dan harus termotivasi dalam mencari ilmu. Nah, kemudian Bapak absen hari ini. Bumi Rahmawati. Indrawati. Hadir, Pak. Ada yang hadir? Pak. Hadir semua ya. Ya baiklah. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita melaksanakan speaking terlebih dahulu. Dengan tepuk anak Oleh. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam. Mati. La ilaha illallah. Yes. Nah, jadi adapun pembelajaran kita hari ini mengenai materinya menyambut usia balik.
Ada nggak di antara kita di sini yang sudah mengerti, sudah pernah mendengar apa itu istilah puber? Tahu, Pak. Pak, Indrawati. Kubur itu sudah dewasa, Pak. Sudah adanya haid bagi perempuan. Kalau laki-laki sudah balik, Pak. Ini kita belajar mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Logi. Nah, kemudian ada nggak perubahan fisik yang terjadi di dalam tubuh kita? Ada, Pak. Nah, Kak Ramawati, Ya, Pak. ya, Banyak, apa? Pak, perubahannya, Pak, yang terjadi, Pak. Mulai dari bentuk tubuh yang sudah semakin dewasa, bisa ditandain dengan tumbuhnya ini, Pak, jerawat atau yang lain-lainnya, Pak. Ya. Kemudian, nah, pertanyaan yang nomor 3, ada nggak perubahan pada tubuh, pada fisik antara laki-laki dan perempuan ketika memasuki usia balik? Coba Ibu ini Sitria Fitri, ada nggak? Pak, kalau laki-laki itu berkumis, Pak. Ya. Jadi Bapak lihat pemahaman awal di kelas kita ini sudah bagus. Tapi perlu lebih ditingkatkan lagi ya. Iya, Pak. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita diharapkan untuk mampu mengetahui apa tanda-tanda balik dari segi ilmu Biologi. biologi. Nah, jadi sekarang coba diperhatikan materi yang akan Bapak presentasikan. Udah nampak anak-anak? Nampak, Pak. Ini dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yaitu pertama menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi. Kemudian nanti membuat paparan hasil diskusi mengenai tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Nah, jadi nanti pada saat pembelajaran, kita akan mengadakan sesi diskusi. Dan itu juga nanti akan menjadi penilaian, akan Bapak nilai ya. Penilaiannya dari kalian melaksanakan diskusi dan hasil diskusi kalian. Jadi coba nanti ketika berdiskusi itu laksanakan dengan betul-betul dan sepenuh hati. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nampak anak-anak? Nampak, Pak. Coba Indrawati. Nah, Iya, Pak. gambar ini. Kira-kira menurut kamu, setelah kamu perhatikan gambar ini, apa yang kamu bayangkan? Apa yang kamu
pikirkan begitu. Apa yang bisa kamu simpulkan dari gambar ini? Menurut saya kan Pak, berarti yang sudah balik, sudah berkumis seperti yang dikatakan kawan tadi. Berarti menurut pandangan biologi, sejak dari bayi hingga kita jadi nenek-nenek Pak. Itu menurut pemahaman saya Pak. Ya, tepuk tangan. Ada yang lain lagi? Miss Daniar, apa tanggapan kamu ketika melihat gambar ini? Baik Pak, semua manusia itu akan tumbuh semakin besar. Dari pertama sekali bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai menjadi orang tua Pak. Ini menurut pemahaman saya Pak. Di sini perkembangan manusia Pak ya. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Miss Daniar. Nah, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, silakan. Nah, Bu Mawaddah mungkin. Ayo nak. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Namanya ini adalah hubungan manusia Pak, mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa sampai tua. ya. Dari 3 tanggapan ataupun pendapat dari teman-teman kita tadi, baiklah Bapak akan menjelaskan sedikit. Ini gambar mengenai perkembangan manusia. Dari segi ilmu biologi itu adalah ilmu yang membahas mengenai tentang makhluk hidup termasuk manusia. Dalamnya berupa perkembangan dan pertumbuhan. Nah, lihat. Nah, ini gambar ada bayi. Nah, ini udah merangkak, si anak-anak, udah masuk SD, SMP, udah dewasa. Nah, ini semua tahapan-tahapan perkembangan tubuh kita. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Nah, lihat ini. Berapa umurmu sekarang? Coba kalian hitung. Sekarang kalian sudah di kelas 4. Nah, jadi sejak kalian masuk kelas 1 sampai sekarang kelas 4, ada nggak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh kalian? Fitri, ada nggak? Ada Pak. Ada Pak. Dulu kan Pak, dulu kecil, sekarang udah tinggi. Nah, ini tentunya banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, sekarang, karena kita ada materi buku yang kita pegangan yang akan kita baca. Nah, sekarang kalian baca 5 menit buku pelajaran yang ada sama kalian sambil kalian catat mana poin-poin yang masih kurang dipahami. Kalian baca dulu sebentar, baru nanti Bapak jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, baru nanti boleh bertanya. Silakan dibaca semuanya. Ya. Bagaimana rasanya jika sudah membaca buku tadi? Jadi Semakin paham? Jadi paham Pak. Nah, kalau ada yang belum paham, simpan dulu pertanyaannya. Ya, nanti akan kita bahas. Nah, baiklah. Nah, ini kita masuk materi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ya. Nah, ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, coba diperhatikan ini. Ini satu, ini untuk laki-laki. Nah, yang kedua untuk perempuan.
Ada nggak perbedaannya di sini? Ada, Pak. Ini dari ilmu biologi ini yaitu berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita. Ini untuk laki-laki dulu. Yang pertama tumbuhnya jakun. Mawaddah, tahu nggak apa itu jakun? Jenggot, Pak. Jenggot. Benar nggak? Jenggot, jakun. Itu Rama? Anak dok, Pak. Yang di leher, Pak. Nah, yang tumbuh di leher. Kalau kita lihat nanti pulang ke rumah, kalian lihat di abang kita atau bapak kita yang laki-laki ya, ada benjolan ini di di kerongkongan. Itu namanya jakun. Itu merupakan tanda balik menurut bagi laki-laki. Itu dari segi fisik. Kemudian ada lagi selanjutnya suara berubah. Kalau dulu suaranya itu halus, sekarang tiba-tiba besar gitu kan. Nah, jadi ada mungkin orang yang bilang berubah suara karena merokok dia. Padahal itu bukan. Perubahan suara pada laki-laki ketika dia memasuki usia balik, masa puber, itu hal yang wajar. Suaranya akan besar. Nah, untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan. Nah, ini ada perubahan-perubahan juga dalam hal fisik tubuh. Nah, pinggul dan dada itu membesar. Makan berat dan tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu. Ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kemudian untuk lebih jelasnya, marilah anak-anak bapak semuanya perhatikan video yang bapak putar ini. Tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Nah, ini jaringan lambat ini. Nah, sambil kita menunggu video, ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak? Mengenai materi kita hari ini? Ya, Miss Daniar mungkin tanya. Nah, nih udah nampak. Udah nampak semuanya? Udah, Pak. Mawaddah, udah nampak Mawaddah? Udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Solih, kita belajar materi PAI kelas 4 subbab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat Solih, kamu telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau masa balik. Tahukah kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia.
Ayo, kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tubuh cabut, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Adanya perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Ya. Mana masih semangat? Anak-anak masih semangat? Makasih, Pak. Nah, Semangat, Pak. apa nanti PowerPoint yang Bapak tampilkan setelah menyaksikan video yang sudah Bapak tampilkan, setelah kalian membaca materi. Nah, sekarang kalau hal-hal yang masih belum jelas, yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Saya Pak, Boleh, silakan bertanya. Pak, saya belum paham. Daripada pertemuan apa ya Pak? Ya, ada yang ini bisa menjelaskan pertanyaan dari Bang Wadah? Ada yang bisa menjawab? Kurang jelas pertanyaannya. Coba diulang, Mawaddah. Ya, Mic-nya, Kak. Mic. pertanyaan saya, tanda-tanda balik umur itu dari umur berapa? Udah paham, Miss Daniar, apa pertanyaan dari kawan kamu itu, Mawadah? Tanda-tanda balik itu ditandai dari umur berapa ya? Ya, kalau dilihat dari segi umur. Nah, apa jawabannya? Ayo, ini siapa yang menjawab? Akan diberikan nilai ini ya. Nah, ini nilainya besar nih. Ayo. Nah, silakan. Saya, Pak. Nah, ya Sitria Putri. Ketika sudah SMP, Pak. Ketika sudah SMP. Tepuk tangan ke Sitria Putri. Saya, Pak. Nah, silakan, Moda. Kira-kira memasuki umur 12 tahun, Pak. Ya. Oke, sudah bagus. Sudah mau menjawab pertanyaannya. Baik, Bapak tambahkan sedikit jawabannya. Bapak sebutkan. Jadi, nah ini mungkin udah lupa ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tanda-tanda balik berdasarkan ilmu fikih. Jadi untuk perempuan, kalau misalnya dia belum haid, belum menstruasi, ketika dia sudah mencapai umur 15 tahun, dari segi ilmu fikih dia sudah dikatakan balik. Sudah mencapai usia balik. Dan biasanya haid atau menstruasi itu terjadi sekitar berapa tahun? Siapa yang bisa jawab? Nah, ini yang perempuan-perempuan nih. 12 atau 12 atau 11, Pak. Sekitar 11 atau 12 tahun. Jadi
Umumnya perempuan itu lebih cepat mencapai usia balik dibandingkan dengan laki-laki. Ada pertanyaan lagi? Nah, ada materi yang belum jelas? Ada, udah jelas ya. Ya. Ini nampaknya ini udah kurang semangat ini. Udah mau ngantuk-ngantuk nih Bapak lihat nih. Baiklah, kita ice breaking sebentar. Nah, ice breaking kita lagi nih. Lagunya Belajar Pancasila. Nadanya ini nada Abang Tukang Bakso kalau nggak salah Bapak. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila. Ada semangat semuanya? Semangat, Pak. Ada yang masih Semangat, Pak. Oke, ada semangat ya. Sekarang kita lanjut ke diskusi ya. Dulu. Nah, jadi kita akan berdiskusi. Nah, ini kelompok-kelompok yang sudah Bapak bagikan pada minggu lalu. Nah, ini di hari ini kita memakai kelompok itu lagi. Ini kita ada 15 orang. Nah, ini Bapak buat ini 3 kelompok dengan 5 orang satu kelompok sesuai dengan yang kita laksanakan pada minggu yang lalu. Nah, jadi materinya bisa kalian lihat di buku yang sudah ataupun di tugas yang sudah Bapak bagikan sama kalian, yaitu mencari perbedaan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi kepada laki-laki dan perempuan dilihat dari faktor perubahan fisik dan perubahan mental. Ingat, dari perubahan fisik dan perubahan mental. Nanti kalian berdiskusi bersama kelompok kalian, harus aktif semuanya. Jangan hanya duduk diam dengar aja tapi nggak mengerjakan. Semuanya harus aktif. Karena kegiatan kalian nanti berdiskusi juga akan Bapak nilai. Dan setelah kalian buat hasil presentasi kalian, ini Bapak serahkan sama kalian. Mau kalian buat berbentuk video, mau kalian buat berbentuk tulisan, mau kalian buat nanti hasil diskusi kalian itu berbentuk dengan rekaman audio. Nah, itu terserah kalian. Yang penting nanti kalian presentasi sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian masing-masing. Ada yang ingin bertanya? Nah, sebelum kita ini masuk ke diskusi, sudah paham? Sitria Fitri sudah paham? Yuni Rahmawati sudah paham? Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah. Indrawati sudah paham, Nak? Udah, Pak. Alhamdulillah. Sudah. Sekarang silahkan kalian kerjakan, kalian diskusikan tugas kelompok kalian masing-masing. Silakan mulai dari sekarang. Oke. Nah, udah siap ya. Jadi ini siapa yang ingin? Kelompok mana yang ingin presentasi terlebih dahulu? Pak, Nah, silakan. di kelompok saya bahkan
Indrawati tidak mau bekerja dia, Pak. Oh, Bapak udah nampak tadi. Salah. Iya, Bapak sibuk ada- dia, Pak, ngobrol. Nah, ini ada catatan Bapak ini siapa yang nggak bekerja tadi. Iya, Pak, kami Bapak yang ini capek, Pak. nilai di sini. Nah, Dia nggak mau bekerja. ayo Indrawati. Bukan nggak mau bekerja, Pak. Saya sakit gigi, Pak. Makanya saya nggak bisa ngomong. Alasan dia, Pak. Udah nggak usah berantem. Sama-sama kita itu harus saling menghargai. Hargai. Memang benar-benar sakit, jangan dia sakit. Banyak kali makan. Kawannya maklum, jangan tidak sakit dibilang sakit. Dah, ini kelompok mana yang dulu ini? Yang duluan presentasi. Nah, silakan. Nah, kelompok 2. Ya, Sitria Fitri. Ini hasil apa diskusinya berbentuk apa ini hasil pemaparannya? Sitria Fitri dari kelompok 2. Pak. Nah, berbentuk gambar dan ada penjelasan-penjelasan. Oke. Nah, begitulah. Nah, hasil presentasi dari kelompok 2 tadi. Nah, di kelompok-kelompok lain yang belum jelas, nah, mungkin ingin bertanya, ingin menambahkan, ingin mengomentari. Nah, Bapak silakan. Oke, kelompok mana nih yang mau? Nah. Oke. Dak. Isdaniar ya, kelompok 3. Tepuk tangan. Oke. Nah. Jadi alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah kita laksanakan. Jadi ini hasil diskusi kalian dikumpulkan, hasil pemaparan kalian nanti kumpulkan akan Bapak berikan penilaian. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, apa kesimpulan dari materi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ini? Yuni Ramawati, apa kesimpulannya? Iya Pak, menurut saya Pak kesimpulan hari ini saya sudah tahu tentang perbedaan tanda-tanda balik dari laki-laki dan perempuan Pak dari segi ilmu biologi. Yang laki-laki nanti ada jakunnya Pak, udah mulai tumbuh jakun, udah mulai nampak jakun. Yang perempuan sudah mulai terbentuk anggota-anggota tubuh yang lain Pak. Iya, Mungkin tepuk itu dari saya. tangan. Oke, Bapak tambahkan. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya di dalam perjalanan hidup kita itu tanda-tanda balik itu bukan hanya sekedar dilihat dari menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, tetapi bisa dilihat dari perubahan dan perkembangan bentuk tubuh termasuk perubahan mental. Jadi itu. Nah, sekarang Bapak ingin tanyakan, setelah kita belajar materi menyambut usia balik ini, senang nggak kalian? Senang, Pak. Senang, Pak. Apakah sudah merasa ini lebih paham? Sudah, Pak. Paham Pak. Nah, jadi setelah kita belajar ini, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan? Pesan-pesan moral yang ingin Bapak sampaikan. Jadi ketika kita sudah memasuki usia balik ini, maka kita itu sudah dikatakan dewasa dari segi agama. Sudah bukan lagi anak-anak. Nah, ketika kita sudah bukan lagi anak-anak, maka kita jangan lagi berperilaku seperti anak-anak. Kita sudah kelas 4 di sini. Sudah ada adik-adik kita di bawah kita di kelas 2, kelas 3, kelas 1.
Jadi kita harus mencontohkan kepada adik-adik kita itu akhlak atau perbuatan tingkah laku kita yang bagus. Karena kita sudah abang-abang, sudah kakak-kakak. Nah, kemudian untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan setelah memasuki usia balik. Nah, jadi Bapak rasa hanya hari ini sampai di sini pertemuan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional di negara kita dulu. Lagunya Garuda Pancasila. Oke, silakan. Satu, dua, tiga. Jadi mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.